Day, my online consultation day. Kali ini bareng aku lagi Rani Raj. Nah, hari ini kita akan bahas satu hal yang pastinya property people seneng banget nih. Pasti property people juga tahu ya kalau misalnya sekarang di Indonesia itu pembangunannya sedang gencar-gencarnya ya. Dan pembangunan infrastruktur dimanapun di berbagai kawasan ya sudah sangat berkembang. Salah satunya adalah kawasan Batam. Mungkin property people juga tahu nih, Batam merupakan kawasan yang menjadi target dalam pembangunan berbagai infrastruktur. Dan pastinya ini juga berdampak ke sektor industri properti. Wah, seru banget kan ya pembahasan kita hari ini ya. Kita akan bahas gimana sih pembangunan di kawasan yang sangat strategis ini, Batam, yang pastinya dekat sama negara-negara tetangga kita, salah duanya ada Singapura dan juga Malaysia. Untuk itu di Monday kali ini aku senang sekali karena kedatangan tamu yang spesial. Di sini sudah ada Bapak Franz Leonardo Shi selaku Sales Manager Tuan Sing Holdings Limited yang memegang proyek Opus B ya Pak ya? Iya, Opus B. Oke, nah mungkin aku mau kenalan dulu nih, langsung bahas Opus B aja nih ya. Karena udah penasaran nih ya. Halo Pak Franz. Hai Rani. Apa kabar nih Pak? Baik. Baik ya, mungkin boleh kenalan dulu kali Pak ke property people yang nonton kita hari ini. Hai semua. Yes, nah kalau di kalau misalnya di Rumah 123 Pak, panggilannya tuh property people. Jadi kita bisa nyapa, hai property people semuanya. Pak Franz mungkin boleh kenalan dulu nih, Pak Franz background-nya seperti apa gitu dan bagaimana pengalaman Pak Franz di dunia properti selama ini Pak? Oke, tentunya saya di properti sudah kurang lebih 12 tahun. Cuman asli Indonesia, cuma sebelum join Tuan Sing Holdings, saya lama di Far East Organization, itu developer Singapura, tapi kita lebih fokus di properti Singapura. Oh gitu. Tapi karena udah lama kan di properti Singapura, saya mencoba mencari tantangan yang baru, dan kebetulan di Tuan Sing Holdings lagi develop project yang interesting, dan something new kan di Indonesia, jadi ya saya tertarik dan saya join di Tuan Sing Holdings sudah 3 tahun. Oh jadi sebelumnya fokusnya justru di properti di Singapura ya, dan sekarang baru fokus ke Indonesia di Tuan Sing Holdings. Wah penasaran banget sih tapi saya Pak, kan Singapura sama Batam tuh deket ya memang ya. Tapi saya penasaran kenapa tadi kata Bapak ini proyeknya menarik ya. Kenapa sih Batam dianggap menjadi pasar yang menarik untuk investor terutama di bidang properti gitu? Pertama tentunya lokasi geografis ya, karena kan Batam itu dia lokasinya di tengah-tengah ada di antara Singapura dan Malaysia. Betul. Sebenarnya itu salah satu potensi ya, terlepas dari harga segala macam. Kita ngomongin bisnis saja kan untuk negara seperti Singapura dan Malaysia mereka bisa attract a lot of businesses. Betul. Tapi biaya talent Singapura seperti manpower itu limited, seharga sewa kantor mahal. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang mereka mencari alternatif. Jika sebelumnya mereka ke Johor, sekarang itu mereka malah lebih ke Indonesia, salah satunya Batam. Jadi mulai melirik Indonesia benar, ya? Benar. Jadi salah satunya aja untuk IT nih. Soalnya kan untuk IT di ASEAN nih, sekarang Indonesia itu number one ya, in terms of number of talent. Jadi di Batam itu sekarang ada Nongsa Digital Park, dan lagi di develop yang fase keduanya. Nah itu, kalau kita ke sana itu hampir sebagian besar itu adalah perusahaan-perusahaan Singapura yang mereka itu punya back office di sana. Jadi mereka hire banyak local talent dan nggak cuma dari Batam aja, banyak dari Jakarta, dari Jawa, itu banyak yang sekarang ke Batam untuk bekerja. Lalu recently juga ada Sunsip itu dari segi solar farm, mereka MOU dengan the government untuk bikin, katanya sih jadi solar farm yang terbesar di dunia kalau jadi. Itu kan berarti salah satu potensi yang bagus karena kan akan menarik banyak job seekers untuk ke Batam kan. Betul. Dan kita tahu kalau job seekers kan mereka pasti butuh tempat tinggal. Jadi dengan banyaknya investasi dari luar dan juga government lokal untuk menarik investor akan sangat membantu untuk sektor properti. Oke, menarik sekali ya ternyata ya sektor industri di Batam ini ya. Aku setuju sih Pak, tapi dari zaman dulu banget kan memang Singapura gitu ya, terus juga Batam jadi kalau di industri perdagangan tuh jadi transit point lah yang luar biasa. Apalagi Singapura memang jadi transit point teramai di dunia bahkan ya Pak ya. Setahu saya di Asia tuh paling ramai di Singapura. Jadi ini makanya menjadi potensi luar biasa untuk investasi salah satunya di bidang properti ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi Bapak bilang pemerintah ada ikut campur dan ikut campur tangan, kan kita tahu juga ya sekarang pemerintah Indonesia lagi gencar-gencaran nih Pak pembangunan. Kalau pembangunan dari segi infrastruktur sendiri seperti apa nih kalau dari pemerintah? Sebenarnya
Yang kita tahu tentunya salah satunya adalah announcement untuk pembangunan jembatan dari Batam dan ke Bintan. Oh iya, Iya, benar-benar. lalu dan juga ada terakhir itu ada rencana untuk renovasi port di Sekupang, dan juga ada katanya mau ada LRT seperti Jakarta kan. Di Batam ada LRT, lalu juga di airport Batam mau direnovasi kan. Katanya akan bekerja sama dengan Incheon South Korea. Jadi sebenarnya merupakan kabar yang baik ya, karena kan untuk Batam sendiri bisnis utamanya itu mereka pariwisata, industri, perkapalan, dan dengan tersedianya infrastruktur yang lebih baik kan pastinya akan mendongkrak investor untuk masuk. Karena kan kita mau sebagai perusahaan mau investasi atau mau buka lapangan kerja di satu kota, kita pasti ngeliat infrastruktur yang seberapa ready kan. Jadi ya kalau misalnya infrastruktur ready dan banyak perusahaan-perusahaan yang masuk, pastinya akan mendongkrak pasar properti kan. Dan harga properti pasti naik seperti di kota-kota besar. Betul. Ya. Jadi ternyata di Batam sendiri pembangunan infrastrukturnya sudah mulai dilirik nih oleh pemerintah ya. Bentar lagi ada LRT, jadi kota modern juga nih ya. Nggak kalah saing sama sebelahnya ya. Bisa jadi. Oke, ini menarik sekali. Tapi memang biasanya Batam ini jadi pilihan juga ya, selain untuk tempat tinggal, biasanya untuk pergi ke sebelah juga kita lewat Batam juga ya biasanya kadang-kadang ya untuk jalan-jalan ya. Tapi anyway, kalau dilihat tadi berarti sasaran dari Opus Bay ini adalah yang pertama investor ya. Itu kira-kira apa sih, misalnya investornya ada yang nonton nih, mungkin property people di sana ada yang seorang investor gitu ya. Apa sih yang harus dipertimbangkan saat mencari properti? Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya dan juga kita monitor market trend, kalau sebelum-sebelumnya kan orang kalau nyari properti pasti is all about location ya. Lokasi. Kalau bisa tuh kita lokasi di tengah-tengah kota kan. Di tengah kota kita punya rumah gitu. Tapi as times goes, kita banyak orang-orang mulai sekolah di luar, mereka balik. Trennya sedikit berganti. Malahan tuh sekarang ya lokasi pastinya penting. Cuma bukan lagi lokasi. Ada faktor-faktor lain seperti infrastruktur, fasilitas, di dalam development itu ada apa aja, dan seberapa besar perkembangan di daerah sekitarnya. Contohnya aja kalau kita ngomong Jakarta kan sebelumnya orang-orang kan pada mau di daerah barat, Gading, di timur Gading, di barat di dekat Central Park. Tapi kita lihat kalau trennya sekarang yang muda-muda justru mereka ke BSD kan. Padahal kan kalau dulu BSD itu katanya jauh sekali. Karena infrastrukturnya sudah memadai ya. Betul. Oke, jadi ternyata banyak pertimbangannya nih property people. Mungkin property people yang sekarang lagi kira-kira cari properti untuk investasi bisa mulai mendengarkan kita dengan seksama ya. Karena sesaat lagi aku mau bahas hal yang penting juga nih. Nah, ngomong-ngomong tentang, kalau nggak salah aku sudah sempat lihat tentang Opus Bay ini kan, dia kan temanya itu lebih ke apartemen, resort gitu kan ya. Ini cocok gak sih kira-kira, kan biasanya kalau misalnya resort tuh kepikirannya buat pensiun kali ya. Kira-kira buat masa pensiun cocok gak sih, dan Batam nih tempat yang oke gak sih buat pensiunan gitu, tinggal menghabiskan masa pensiunnya dengan bahagia gitu? Oke, menurut saya pribadi sih Batam itu is a good place karena pertama kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia. Betul. Dan dari segi dalam negeri kita contohnya aja. Untuk Batam itu secara infrastruktur mereka termasuk kota baru kan. Jadi jalannya lebar, masih banyak hijau, polusi masih rendah dan belum terlalu padat. Jadi orang-orang pasti, dan juga dekat dengan Singapura ke Malaysia, 40 minutes kan. Kita kapan-kapan aja pengen jalan-jalan tuh bisa aja pagi misalnya kita breakfast di rumah, makan siang ke Singapura, balik lagi ke Batam di malam hari. Bisa aja kan, salah satu alternatif. Dan bahkan sebenarnya just to share ya, setelah COVID kan harga tiket pesawat kan mahal banget tuh. Banyak banget orang-orang tuh dari Jakarta atau dari Surabaya, mereka malahan kayak take domestic flight ke Batam, naik ferry ke Singapura. Jadi itu salah satu plus point. Dan juga kalau untuk misalnya kita ngomong dari WNA nih yang masuk untuk retirement ke Batam, yang pastinya iya, karena dari segi harga properti Batam itu jauh lebih murah dibandingkan Singapura dan Malaysia. Dan secara culture kan sebenarnya banyak sekali orang-orang Indonesia yang mereka tuh masih punya relatif di Singapura ataupun di Malaysia, vice versa. Betul. Dan itu salah satu plus point. Dan kalau misalnya nanti ada wacana nih, katanya ada wacana akan mempermudah kepemilikan properti untuk WNA kan, yang sedang dikaji oleh pemerintah. Ya, kalau memang itu benar-benar terjadi, pastinya akan
akan mendongkrak kan, orang-orang akan gampang kan. Suasananya asik banget tuh ya, lebih mix lagi ya. Benar, karena Betul. kepemilikannya dipermudah, contohnya ada retirement pass atau segala macam. Pastinya orang-orang akan lebih tertarik kan. Iya, betul. Dan dengan harga ya properti yang masih affordable, biaya hidup yang affordable, ya pasti akan jadi satu destinasi yang dipilih orang gitu. Wah, calon-calon nih ya, calon-calon jadi sangat menjanjikan nih ya Batam ya. Seru banget sih, tapi di sana ada pantai gak sih Pak? Jadi nanyain pantai nih. Biasanya kan kalau mau retire itu tuh kayak maunya pantai, sawah gitu ya. Ada nggak sih di sana? Ada. Wah, ini oke banget sih buat pensiunan ya. Misalnya bisa lihat pantai, tapi bosan dikit mau city view, nyebrang 40 menit ya. Mau shopping, mau shopping. 40 minutes right. Aduh, balik. menarik sekali. Abis ini saya tanya-tanya ya Pak ya. Siap. Tapi oke, ini karena aku udah duluan research tentang Opus Bay ini, mungkin tadi Property People kelewatan ya, aku belum nanya ke Pak Frans. Opus Bay itu apa sih sebenarnya? Boleh dijelaskan nggak nih ke Property People yang ada di sini? Oke, Opus Bay sebenarnya ini township development, itu 102 total lahan 125 hektar. 125 hektar, luas ya? Ya, jadi proyek ini dikembangkan oleh Tuan Sing Holdings. Tuan Sing Holdings ini perusahaan yang terdaftar di Singapura dan ini merupakan proyek pertama kita di Indonesia. Ya, dan tentunya untuk master plan-nya juga by KPF, itu juga salah satu master planner yang cukup ternama di dunia. Jadi memang konsep Opus Bay ini kita mau menggabungkan work, live, play dan di satu area. Work, live, play, balance ya. Ya, jadi bisa ngapain aja. Makanya kita ada apartemen, ada villa, lalu kita ada hotel ke depannya, lalu theme park, medical center dan lain-lain sih. Keren banget ya. Ini akan jadi town city sendiri gitu ya. Benar. Yang apalagi didukung dengan infrastruktur yang oke nih ya. Benar. Tapi aku penasaran tadi kan karena Tuan Sing Holdings ini biasanya fokusnya di Singapura ya. Oh, jadi baru kali ini project pertama di Indonesia. Mungkin boleh diceritain nih, mungkin Property People ada yang asing dengan Tuan Sing. Ya, Tuan Sing Holdings sudah berdiri sejak 1969 dan terdaftar di SGX ya, Singapore Stock Exchange. Sebelumnya memang fokus Tuan Sing Holdings itu lebih ke property development, hotel investment, lalu kita juga ada aset-aset seperti office, industrial, tapi main fokusnya di Singapura, di China dan Australia. Oh, jadi biasanya di Singapura, China, dan Australia. Betul. Cuma karena kita melihat ada potensi di Indonesia untuk for the next decade, right? Jadi kita mulai masuk ke Indonesia. Tentunya Opus Bay ini project kita yang pertama. Tapi bukan satu-satunya ya. Karena early this year kita juga ada baru bekerja sama dengan Mitsubishi untuk perkembangan premium outlet di Kerawang. Oh, di Kerawang juga ada ternyata ya. Dan ada beberapa project lagi di pipeline kita yang akan launching dalam 1-2 tahun ke depan. Wah, ternyata banyak ya. Tapi biasanya project awal-awal ini harus menggemparkan dunia ya. Tapi keren banget ya. Jadi biasanya memang fokusnya di China, di Singapura, dan di Australia. Karena melihat nih Batam kayaknya potensial nih ya gitu ya. Langsung taruh deh ya project di situ ya. Iya, karena di Batam itu overall in Indonesia kita misalnya kita beli properti harganya masih hitungannya per meter kan. Betul. Kalau di Singapura tuh hitungannya per kaki. Jadi udah kayak 10 kali. So kalau di Batam misalnya 20 juta per meter, di Singapura tuh minimal 20 juta per kaki. Aduh, so that's jauh ya. So the potential of Batam. Potensial banget, apalagi jaraknya hanya 40 menit ya. 40 menit itu kalau dari Jakarta kemana ya? Ke Jakarta juga sih Pak, belum nyampe kemana-mana. Masih di Jakarta ya. Tapi penasaran nih, kan pasti di Batam juga pembangunannya sudah sangat banyak gitu ya. Banyak juga developer lainnya. Kira-kira apa saja keunggulan atau daya tarik dari Opus Bay ini? Sebenarnya ada beberapa feature yang kita mau membedakan Opus Bay dengan development yang lain. Selain tentunya developer adalah developer terkemuka, juga kita di Opus Bay kita juga ada ferry terminal, waterfront ferry terminal. Jadi itu private ferry terminal di mana juga khusus ada untuk Opus Bay. Sebenarnya akan di-open untuk public karena township development kan. Tapi untuk residence-nya mungkin nanti ada akses khusus. Lalu dari sana juga 40 menit. Dan juga next itu kita seperti tadi saya sharing kan, kita ada develop premium outlet kan di Kerawang. Nah, premium outlet ini juga akan kita bawa ke Opus Bay. Jadi tentunya akan feature banyak brand-brand ternama yang belum bisa saya share ya, karena kita stay tune lah menarik for the next sekali information ya. Dan tapi kita akan vision kita itu akan menjadi salah satu surga belanja
untuk di ya. Indonesia. Buat yang suka belanja, kalau belanja ke Singapura dulu ya, pakai paspor ini nggak usah ya. Nggak usah ya. Di dalam negeri ya. Betul. Lalu menarik sekali. Lanjut Pak. Terakhir juga sebenarnya karena Tonsing Holding kan juga kita juga kita ada experience in managing a hotel. Jadi sebenarnya untuk pembeli-pembeli yang beli untuk investasi, kita juga bisa bantu mengelola unit mereka dan ada return-returnnya pastinya. Oh gitu. Jadi after sales-nya juga diurusin banget nih ya. Betul. Makin menarik ya property people. Gimana kalau kita kulik lagi ya? Kan tadi aku udah kasih bocoran sih sebenarnya ya. Ada apartemen dan juga ada resort. Itu jenis-jenisnya ada apa aja nih, Pak Frans? Untuk fase pertama ini yang apartemen kita ada mulai dari studio 1 bedroom hingga 2 bedroom. Lalu untuk villa kita ada villa 3 kamar dan 4 kamar. 3 kamar dan 4 kamar, lengkap kayaknya ya. Mau yang sendirian di sana, bareng keluarga kecilnya, sampai yang mau plan mungkin untuk retirement day-nya. Ada resort yang 3 kamar dan 4 kamar ya. Jadi target pemasarannya luas juga dong ya Pak ya? Ya, sebenarnya cukup luas karena tentunya kita pasti mencari property seekers yang mau mencari hunian yang mungkin dekat-dekat di tepi pantai karena kita benar-benar next to the beach front. Tepi pantai, beachfront. Ya, so it's a beachfront thing dan kalau misalnya during the good weather di apartemen yang lantai tinggi itu bisa lihat MBS. Waduh, ya, jadi keren. Jadi itu untuk residence, lalu juga investor. Next itu investor properti yang mereka mau cari return yang stable. Karena misalnya di Indonesia kan gede nih contohnya. Investor tuh mereka mau invest di somewhere, tapi the issue is mereka nggak bisa manage kan. Karena misalnya kita domisili di Jakarta, kita mau beli properti di Batam kan kita ada satu keraguan di mana ntar siapa nih yang mau bantu jagain. Nah dari kita bisa bantu manage. Ada manajemennya juga ya. Dan ada returnnya. Lalu juga next itu Batam karena banyak expatriate yang mereka sudah lama tinggal di Batam kan. Jadi itu salah satu market kita, especially untuk villa, banyak expatriate yang mereka beli untuk holiday home. Dan juga ke depannya juga WNA yang ingin aksesnya tinggal sudah dipermudah di Indonesia. Gitu ya. Jadi itu target segmen kita. So far gimana nih Pak? Setelah dilakukan promosi-promosi banyak yang tertarik Pak? Ya, we are to be honest we are doing quite well karena kita ini masih soft launch. Jadi kita untuk we are at least above 30%. So sudah 30% ke atas. Wah, hati-hati nih property people ya. Gimana langsung aja aku tanya, ayo Pak ya belak-belakan aja. Harganya berapa sih Pak? Kalau untuk harga sebenarnya masih relatif affordable ya. Untuk apartemen kita mulai dari 850 juta. 850 juta ya? Dengan lokasi dan konsep sedemikian rupa? Dan itu udah fully furnished. Jadi kayak misalnya aircore-nya sampai ke ranjang-ranjangnya itu udah masuk semua. Sudah. Jadi benar-benar tinggal bawa luggage masuk aja. Terima beres ya. Terima beres ya. Keren. Sampai lampu-lampunya, meja semua udah masuk semua. Jadi udah benar-benar siap huni tuh ya? Benar, siap huni. Wow, oke. Ini untuk villanya kira-kira range-nya berapa nih? Kalau villa itu kita mulai dari 3,5 miliar untuk 3 bedroom. Iya. Ya, jadi kalau untuk villa kita semi furnished. Karena untuk villa segmennya agak berbeda kan. Karena kalau apartemen kan it's very easy untuk kita okay, I give you this kind of design karena ada satu limitation di space. Kalau villa kan kita mau punya desain tersendiri kan. Mungkin ada yang suka lantainya kayu, ada yang suka lantainya marble. Jadi kita tetap semi furnished. Cuman setiap unit itu kita udah provide swimming pool juga. Wah, aduh menarik sekali. Aduh gimana nih, property people makin galau ya. Tapi satu lagi nih, biasanya kalau ngomongin tentang town city gitu ya, atau pokoknya developer tuh salah satu yang paling sering ditanya fasilitasnya ada apa aja sih di sana gitu kan. Karena kan maunya udah beli unit, fasilitasnya lengkap ya. Nah kira-kira di Opus Bay ini ada apa aja sih Pak? Yang pasti ada private ferry terminal, lalu ada shopping galleria, hotel, service apartment, villa, apartment juga, dan next itu ada international school, medical center, theme park, dan masih banyak lagi sih yang kita lagi garap untuk project ini. Pokoknya basic facility sudah ada lah ya, bakal ada di sana ya. Betul. Keren. Apalagi ini tadi di manage juga ya buat yang mungkin pengen investasi gitu kan. Siapa yang mau ngurus nih, ada manajemennya juga ya. Keren. Nah, tapi satu hal yang menarik perhatian saya, ini adalah Opus Bay ini punya galeria sendiri nih ya, buat penjualan di Singapura kan ya. Kalau nggak salah punya ya? Iya. Betul ya? Nah, kan katanya mau dikembangkan nih, jadi mau dibawa nih ya, bukan dibawa sih, di copy paste gitu ya.
Kira-kira apa sih alasannya? Oke, sebenarnya tentunya pertama adalah karena Singapura adalah satu pasar utama kami, Tuan Sing Holdings kan. Dan juga ini merupakan proyek pertama Tuan Sing Holdings di Indonesia. Kita mau ada satu big bang kan. Kita mau show the market that we are serious into this. Makanya I'm proud to say that sebenarnya untuk properti Indonesia yang di overseas kita satu-satunya developer yang betul-betul punya bikin marketing gallery sama rumah contoh-contohnya itu di Singapura. Oh gitu. Ya, jadi bukan cuma kantor pemasaran aja, tapi betul-betul ada rumah contohnya juga di Singapura. Di Singapura ya? We are the first. At least untuk properti Indonesia kita yang pertama. Dan sampai sekarang satu-satunya ada. Dan juga kita juga mau selain untuk the big bang, itu juga ke kita karena kita mau ada pembeli itu bisa nyaman ketika mereka beli project Tuan Sing Holdings di Indonesia, walaupun mereka nggak bisa monitor, mereka tahu oh aku tinggal ke kantor ini pasti ada orang yang bisa membantu. Iya, Lalu untuk kualitas kita dan komitmen kita untuk deliver produk yang selalu berkualitas ke pelanggan. Sebenarnya nggak cuma di Singapura sih, walaupun proyek kita di Batam, sebenarnya kita juga ada kantor di China dan di Jakarta. Oh di China juga ada ya, di Jakarta juga ada ya sebenarnya. Ada. Jadi buat property people yang mungkin agak worry gitu ya, nggak usah khawatir karena representatifnya ada di Jakarta juga ya. Di China juga ada dan di Singapura juga ada ya. Semoga aja ada property people yang nonton nih dari Singapura ya, jangan khawatir bisa lihat rumah contohnya langsung ya. Kalau di Singapura sudah jadi rumah contohnya? Sudah jadi, ya. Sudah jadi ya. Kebetulan aku minggu depan mau ke Singapura, Pak. Boleh. Saya mampir ya, lihat-lihat ya. Siap. Wah, udah banyak banget ya dari tadi aku tanya-tanyain tentang Opus Bay nih. Tapi karena waktu kita terbatas nih Pak ya, mungkin sebelum kita tutup acaranya ada yang mau disampaikan kali Pak buat property people yang nonton hari ini? Ya, terima kasih property people for watching. Kalau misalnya ada interest or you want to find out more, just visit our office kita ada office di Jakarta, di Batam, di Singapura, and China. Otherwise you can visit our website www.opusbay.com. Terima kasih. Oke, jadi di Jakarta ada ya Pak ya? Ada. Boleh tahu nggak Pak di mana Pak lokasinya? Di PIK 2 sih sebenarnya. Oh di PIK 2, deket lah ya, itu aksesnya udah oke juga. Nanti aku mampir juga deh ke PIK 2 ya. Aku sebenarnya masih banyak yang pengen ditanya sih Pak, tapi karena nanti aku mau mampir langsung, aku pengen lihat langsung nanti ya rumah contohnya di Singapura nih. Nah, aku mau ngucapin thank you banget nih buat Pak Frans yang sudah mampir ke sini dan cerita tentang Opus Bay, keren banget. Semoga proyeknya lancar ya. Kalau bisa banyak-banyakin Pak di Indonesia ya. Biar kita semakin banyak nih ya pilihannya. Semoga tentunya apa yang tadi di-share sama Pak Frans bisa jadi referensi nih, bisa jadi opsi ya buat property people yang mungkin lagi cari properti, mungkin mau cari buat investasi, silakan boleh dilihat-lihat di websitenya atau bisa kunjungi langsung representatifnya di Jakarta atau di Singapura juga ya. Semoga tentunya bermanfaat apa yang kita sharing hari ini ya Pak Frans ya. Dan tentunya aku juga mau ngucapin thank you banget buat property people yang sudah nonton kita di Monday kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube kita di Rumah 123. Jangan lupa tentunya nonton episode Monday berikutnya. Akhir kata, aku Rani Raj pamit undur diri. Pak Frans juga pamit undur diri ya Pak ya. Dari nyari sampai nempatin rumah baru, Rumah 123 ada buat kamu. Yeay, thank you banget Pak. Thank you. Ini aku boleh lihat-lihat ya.